Ini tema yang akan kita omongin hari ini, ecstatic where God is. Ekstasis di mana Tuhan ada. Teman-teman, ketika kita ngomongin tentang agama, kita sering diomongin agama itu punya rules, punya aturan, punya norma-norma yang harus diikuti, punya pakem-pakem yang lu gak bisa lepas dari situ. Agama, masyarakat, sosial, pendidikan itu ada rules yang sehingga kamu harus seolah-olah dikukung, harus seolah-olah diatur, ya. Bersyukur saya di dalam pengalaman boleh tinggal di gereja yang cukup ekstatik dan gereja yang cukup konvensional, ya. Kadang ketika konvensional saya merindukan ekstatik, makanya saya kalau memuji di tempat ini bisa lebih semangat teman-teman. Tapi kalau saya kembali ke gereja saya sedikit lebih behave. Kadang kalau sudah terlalu ekstatik saya perlu pulang gitu ya. Saya perlu normal lagi, dan bukankah kehidupan kita seperti itu saudara-saudara? Tetapi kalau kita nanti lihat ternyata dunia kita membutuhkan yang namanya ekstatik. Jadi kata ekstasi sebetulnya di dalam term ini teman-teman. Pertama saya akan menjelaskan bahwa ternyata ketika kita berbicara dengan pergulatan hidup manusia di dunia ini, ternyata yang bisa memberikan solusi untuk manusia itu sedikit tidak gila, tidak depres, tidak stres, tidak anxiety adalah bukan kekristenan. Kalau kita mengenal hari-hari ini, kita mengenal ada yang namanya modern stoicism. Ada satu filsafat kuno di zaman Alkitab ada yang bernama Stoik. Itu bisa menyelesaikan masalah-masalah depresi manusia. Dan kalau tidak di dalam filsafat Yunani kita mengenal kata yang namanya mindfulness. Mindfulness berbeda, saya tidak bahas hari ini. Tetapi saya membahas Stoicism. Dan ada satu buku yang sudah dibuat di Indonesia berjudul Filosofi Teras. Banyak CEO, pemimpin perusahaan membaca buku itu karena dia menjadi lebih sehat jiwanya. Dan terbukti teman-teman, untuk menjawab solusi dunia, setahun sekali ada Stoic Week, ada 1 minggu konferensi Stoic sedunia. Dan terbukti bahwa selama 1 minggu itu 9% itu increase in positive emotion. 9% jadi lebih sehat emosinya dalam seminggu. 11% decrease in negative emotion. Emosinya negatifnya menjadi berkurang teman-teman. Dan 14% improvement in life satisfaction. Jadi improve, puas sama dirinya. Dan sebetulnya paham filsafat Stoik ini menginspirasi seorang tokoh yang bernama Viktor Frankl. Yang dia berhasil bertahan bertahun-tahun di kamp konsentrasi. Dan dia masih hidup. Dan dia mengamati kenapa orang mati, kenapa orang hidup. Dan di situ dia dibantu dengan Stoicism. Stoicism untuk apa? Untuk dia bisa bertahan hidup. Ada seorang psikolog juga, Aaron Beck. Yaitu cognitive behavior therapy, yaitu menerapi menggunakan kognisi, kekuatan kognisi kita. Sehingga kita menjadi rasional, kita bisa menghadapi hidup kita. Teman-teman, ini yang diajarkan Stoik. Jadi ternyata Stoik itu mengajarkan masalah kita itu bukan masalah di luar. Kenapa? Karena di luar ada orang yang lihat anjing nggak apa-apa. Ada orang yang lihat kecoa lari. Padahal kecoa lebih kecil dari anjing, nggak masuk akal. Dia lihat anjing nggak apa-apa, lihat kecoa lari. Itu gak masalah, masuk akal. Tapi ada orang yang lihat dua-duanya gak apa-apa. Ada orang yang lihat kucing masalah. Jadi masalahnya itu sebetulnya bukan di luar, masalahnya di dalam persepsi kamu. Ya. Maka Stoicism mengajarkan kita perlu judgment kita. Penilaian kita akan masalah kita itulah yang menentukan kebahagiaan kita. Dan di situ mereka melatih dengan kognisi, cara berpikir yang masuk akal atau tidak masuk akal. Untuk akhirnya manusia bisa bertahan hidup. Saya pakai Stoik dan saya bersyukur. Mengapa? Karena dulu kalau saya melakukan kesalahan, saya bisa 3 hari goblok-goblokin diri. Goblok banget gue, aduh bodoh banget. Kenapa gue tabrak itu tiang. Baru dipasang seminggu. Udah seneng-seneng mobil gak gue jalan ketabrak. Saya 3 hari goblok. Walaupun pendeta gitu ya, goblok. Tapi ketika saya main goblok, tiangnya gak tambah lurus. Betul kan? Tiangnya gak lurus teman-teman. Hati saya tambah gak enak. Goblok. Kalau bisa lulus saya ngomong 100 kali. Goblok. Wah, boleh. Tiang gak berubah. Maka Stoik mengajarkan clarity mind itu penting. Ada hal-hal yang lu bisa ubah, ada yang gak bisa ubah. Tiang bengkok gak bisa diubah. Tapi kamu ngomel-ngomelin dirimu bisa dirubah. Udah bengkok, ngapain? Kalau mau rubah, keluarin duit, pasang lagi, beres. Betul? Dan di situ membantu saya
Untuk melihat ketika anak pecahin barang, tek udah pecah. Lu ngomel-ngomelin 10 kali ya barangnya pecah. Kalau mau beli lagi gitu kan. Sehingga anakmu udah pecah, udah terlanjur. Kalau belum pecah hati-hati begitu ya diomelin. Udah pecah, udah selesai. Jadi stoik itu membantu banyak orang. Membantu banyak orang. Sehingga filsafat ini, cognitive behavior therapy, stoik, nanti mindfulness. Mindfulness berbeda karena mindfulness menggunakan tubuh. Saya nggak menjelaskan hari ini teman-teman. Ya, akhirnya menolong banyak orang. Nggak perlu Kristen. Buat apa Kristen? Nggak penting. Ya. Tapi teman-teman hari ini saya nggak ngomong sesuatu yang stoik aja. Kenapa? Karena saya justru mengkritisi. Karena stoikisme itu bagus membantu saya, membantu teman-teman pasti. Tetapi ada masalah di sana karena dia too rationalistic. Dan saya terbantu dengan sebuah buku, teman-teman kalau bisa baca boleh. Ditulis oleh Jules Evans, The Art of Losing Control. Ya, seni untuk kehilangan kontrol. A philosopher search for ecstatic experience. Jadi pencarian seorang filosof akan pengalaman ekstatik. Dan dia tidak cuma nyari, baca. Dia pergi ke tempat-tempat ekstatik itu ada. Ke gereja karismatik, ke rock and roll, ya pakai ayahuasca gitu ya. Pakai apa? Psychedelic itu obat-obatan yang membuat kamu fly. Dia pakai semua. Jadi dia masuk ke dalam tujuh dunia ekstatik. Wah, saya baca beberapa hari ini dan ini keren. Dia ngomong apa? Stoikisme itu good. Dia benar-benar bisa menolong orang. Tetapi dia menggunakan rational analysis. Menggunakan self control. Itu benar tapi tidak selalu benar. Mengapa? Karena ada satu momen yang kita harus lose control. Sehingga kita berserah kepada hal yang lebih besar. Ya, sekalipun kita menjadi irrational. Dan dia ngomong apa? Stoic rationality, kekurangan kekurangan festival, kekurangan ritual, dan kekurangan ekstasi, human ekstasi. Wah, teman-teman sebetulnya di sini ada sesuatu yang penting. Jadi manusia itu oleh masyarakat itu disuruh struktur, teratur, rasional, make sense. Dan ketika beragama juga make sense, teratur, rasional. Dia melupakan satu sisi yang ada di agama yang namanya ekstatis. Itu ada di dalam agama. Kalau teman-teman di agama kuno, ada syaman yang minum ramuan tertentu dia matanya ke belakang ya. Ada tarian-tarian kalau teman-teman tahu di dalam sufisme Muslim, dia adalah tarian yang tangannya gini teman-teman. Itu berjam-jam loh, tanpa ekstasi. Ya. Dia uncontrol, dia muter terus. Wah, beautiful. Jadi ternyata ada sesuatu yang dilupakan manusia, yaitu ekstatis. Kenapa? Itu adalah pengalaman yang real yang harusnya ada di manusia. Ya. Saya merasa kadang-kadang ketika saya di dalam gereja yang cukup konvensional, gereja itu tidak memberikan ruang untuk kegilaan, ruang untuk chaos, ruang yang harus selalu order. Ya, itu sama aja kalau kamu setiap hari harus bersihin rumah. Pagi sore bersihin, pagi sore bersihin. Kadang-kadang masak pagi sore. Kamu perlu suatu hari rest, istirahat. Udah biarin rumah kacau. Ada yang sebaliknya ya. Ada yang Senin sampai Jumat bersih, toto kacau. Ada yang Senin sampai Jumat kacau, toto bersih. Betul ya. Saudara yang mana terserah. Ya, kita punya dua-duanya. Celakanya akhirnya saya merasa kadang-kadang kalau saya ke gereja ke teman-teman yang terlalu ekstatik, saya bilang udah baca stoik gitu ya. Tapi kalau ke gereja yang terlalu stoik, terlalu rasional, ayo kamu liar. Sulit banget. Mimpin pujian aja rasanya kayak ada kekuasaan yang mengelilingi, saudara-saudara tahu. Nggak boleh gitu ya. Terus dibilang yang penting Tuhan itu memuji Tuhan dengan hati. Kalau nonton bola kagak gitu kan. Cool gitu ya kan ya saudara-saudara. Jadi kita nggak memberikan ruang di situ, tapi di gereja ini memberikan ruang. Jadi saya sedikit memberikan dukungan kepada Anda begitu ya. Ada ekstatik yang ternyata penting di dalam kemanusiaan. Tetapi masalahnya teman-teman, ekstasi ini adalah sesuatu yang dianggap negatif. Kita lihat bahwa kata ekstatis dari kata ekstasi artinya the deeper moments of ego loss. Ini sesuatu kita kehilangan ego kita. Ego kita itu hilang total. Ya kayak kita gak punya diri kita. Dari kata Yunani ekstatis yang artinya standing outside the self. Jadi kita perlu masa-masa. Kayaknya kita udah gak bisa kontrol. Kayak kita gak pegang hidup kita. Kayak kita ada di luar tubuh kita. Kayak kita hanyut di dalam momen. Di dalam momen yang kita lupa kita menjadi lebur dengan semesta lah. Dengan teman-teman lah. Dengan percakapan lah. Dengan kopi lah. Dengan wine begitu ya. Dan dengan apapun begitu ya. Teman-teman ini ada ternyata ini sesuatu yang real ya.
Kenapa? Karena orang itu secara dalam terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari dia. Nature, kosmos, humanity, God. Dan di situ dia mulai kehilangan sense akan diriku dan orang lain. Orang itu menjadi menyatu. Maka ketika agama terlalu rasional, kedekatan, fellowship, penyatuan, love itu gone. Nanti maksud saya. Tapi kalau kita ke diskotik mungkin, atau kita nyanyi poco-poco, saya dulu suka poco-poco begitu ya. Teman-teman saya nyanyi poco-poco bareng nari gitu ya. Wah itu ada rasa kebersamaan, ada rasa sukacita, ada rasa kenikmatan, ada rasa tertawa bersama teman-teman ya. Ini yang hilang. Dan ternyata tahun 2016 80% itu orang yang disurvei mengatakan Christian, atheist, agnostic, spiritual but not religious people. Jadi orang-orang dari apapun backgroundnya ditanya pernah nggak kamu mengalami satu pengalaman ekstatik? Pernah. Ya. Kayak kamu gak bisa kontrol, kayak kamu lihat alam itu kerasa nikmat. Kayak kamu main jet coaster itu rasanya kayak otakmu itu nyawamu kayak pergi dari tubuh. Wah, histeria, wah, kayaknya begitu selesai, lega, serem, nikmat ya. Jadi nanti ekstatik itu ada pengalaman lain. Saya mungkin tidak bisa membahas lebih dalam lagi di sini teman-teman. Di sini sebetulnya ada satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan lose control. Kenapa? Karena dari kecil kita dipaksa harus bisa kontrol semua hidup kita. Realita kita. Di gereja kita harus bisa kontrol segala hal. Sehingga ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Ayo percaya Tuhan mengasihi dia lebih daripada kamu. Pasti Tuhan mengambil kamu. Akhirnya kita berusaha. Iya. Gue harus kontrol. Gue harus tetap bersyukur. Gue harus tahu papa mama gue sudah bersama dengan Yesus. Gila. Kita nggak beri kesempatan untuk kecewa, marah, nangis kayak orang gila, meratap, bahkan kehilangan diri kita. Itulah kesulitan daripada peradaban. Dan sebetulnya gereja punya ruang, religion punya ruang. Tetapi ketika kita melihat praktek-praktek religion ini nggak dikasih ruang. Banyak gereja nggak kasih orang itu marah sama Tuhan. Kalau marah, berdosa, sesat. Nggak diberikan kesempatan. Saya pernah ketemu anak muda, kamu kecewa sama Tuhan, bagus. Bagus kalau kamu kecewa sama Tuhan. Kamu benci sama Tuhan, bagus. Puji Tuhan, kenapa? Berarti dia penting buat lo. Kalau gak penting lo gak mungkin benci, betul kan? Yang paling mengecewakan kita adalah orang yang paling kita sayang. Yang paling kita dekat. Kalau lu kecewa dan benci sama Tuhan, puji Tuhan. Berarti dia benci, penting dalam hidupmu. Sehingga ketika kau mengalami kesulitan, lu bener-bener kecewa dengan apa yang dia lakukan. Dan di situ memberikan kesempatan buat anak, oh ternyata gue deket juga ya sama Tuhan gitu ya. Saudara-saudara, ini kenyataan ya. Kita tidak memberikan ruang buat ekstasi. Kenapa? Karena ternyata di abad 19 manusia itu semakin rasional. Dan orang-orang western bahkan mengatakan ekstasis itu sebagai sebuah patologi, sebuah kegilaan, sebuah kejiwaan, sakit jiwa. Dan celakanya gerakan-gerakan ekstasis itu mengarah ke hal yang buruk. Ada yang akhirnya jatuh ke, kalau saudara tahu ada gerakan hippies yang akhirnya free sex di sana. Ada meditasi dari Osho yang akhirnya bikin negara yang sampai punya senjata dan mereka bisa ada abusive di sana dan segala macamnya. Akhirnya psychedelic, obat-obatan yang akhirnya banyak orang overdosis yang pakai LSD dan segala macamnya. Itu akhirnya banyak orang mulai anti terhadap ekstatis dan ekstatis ini dibuang dari masyarakat. Tetapi sebetulnya kita masih lihat jejak-jejaknya. Kalau saudara mau masyarakat teratur, kadang-kadang itu ada hal yang teratur tetapi ada chaos juga. Tahu-tahu setahun sekali lempar-lemparan nasi. Apa maknanya? Siram-siraman air, dikejar-kejar buffalo. Wah gitu. Semua teriak. Apa itu supaya nggak gila? Maka sejak ini saya bersyukur dengan adanya charismatic movement, saudara-saudara. Banyak orang gak gila gitu ya. Karena dia bisa ekstatis. Saudara. Ini kenyataan. Dan ini membuat apa? Membuat ekstasi itu menjadi sesuatu yang negatif. Apalagi ketika saya bilang ekstasi, saudara langsung ada di otaknya adalah ada pil-pil tertentu yang membuat kamu bisa geleng semalam gak bisa selesai. Begitu kan? Di zaman saya itu saya masih ingat lagunya. Karena saya memang nggak pakai, tapi teman-teman saya pakai karena saya atlet, saya takut prestasi saya hancur. Jadi saya ikut sama teman-teman, saya cuma geleng doang, bisa bertahan sih semalam, nggak pakai obat. Goblok sih. Lagunya Ari King 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 King, Ari King King, udah tahu? Ada yang tahu sejaman saya? Ari King 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 King, waduh, itu ada yang naik banget. Itu saya bisa semalaman sama teman-teman. Di kampung lagi teman-teman fasilitasnya keringetan, gitu ya. Teman-teman itu terjadi kenapa? Karena tidak ada ruang itu.
Celakanya di dalam kekristenan bahkan dancing dibuang. Dancing dianggap sesuatu yang keluar dari Christianity. Padahal setiap cultural, setiap religion punya dance, kekristenan dibuang. Karena itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Mereka nggak tahu, Yesus nari nggak? Kayaknya nari deh. Ya suka datang ke pesta Yahudi pasti ada tarian gitu ya. Yesus pasti menari, Daud menari teman-teman. Jadi ini menyebabkan apa? Orang anti terhadap gerakan-gerakan yang bersifat ekstatis. Saudara, slide selanjutnya, di situ kita lihat, teman-teman kalau lihat gambar di depan ini bukan KKR dari Charismatic Movement. Tetapi sebetulnya gambar di depan ini, slide selanjutnya, ini adalah satu konser daripada Beatles di tahun 1963. Kayak Charismatic Movement ya. Ternyata ketika saya belajar sejarah, itu adalah sebuah ambilan, beberapa tarian-tarian kayak Mick Jagger, Tina Turner pada masa itu adalah belajar dari Charismatic Movement, tariannya saudara-saudara. Karena Charismatic Movement menggabungkan tarian Afrika dengan Christianity. Ya. Dan saudara, ada sesuatu yang unik, gerakan-gerakan tarian ekstatis, orang yang bisa lose control itu akhirnya sebetulnya banyak dimunculkan dari orang-orang yang depressed, tertindas, dari orang kulit hitam. Dari kalau saudara tahu di Amerika Latin ada namanya olahraga capoeira. Paranawe. Karena mereka adalah budak-budak yang tersiksa. Dan mereka butuh, kalau nggak gila bisa mati. Di situ ada dancing. Ya. Ada ekstatik di situ teman-teman. Dan di sini ternyata Charismatic Movement berjasa. Kenapa? Kan zaman sudah terlalu rasional. Orang butuh satu religion yang benar-benar irasional. Pokoknya percaya aja, percaya. Tapi celakanya akhirnya ekstatik ini udah ada danger juga. Ketika kita masuk di dalam satu pengalaman ekstatik, kita jadi lose control, kita nggak bisa kontrol diri kita. Ketika ada figur-figur yang mengontrol itu dangerous. Mengerti? Dan ini dangerous banget. Saya baru tahu ternyata orang-orang yang menggunakan LSD di usia remaja itu lebih danger daripada 25 ke atas. Karena waktu itu mereka nggak bisa kontrol, sama-sama seneng. Maka saya baru tahu teman-teman saya ketika dugem itu harus ada senior, ada mentor saudara-saudara. Supaya kamu nggak mati dan OD di sofa. Ya, ketika kamu OD tahu bawa degan atau apa ke klinik yang terdekat. Dia tahu teman-teman. Ya. Kenapa? Karena waktu sebelum 25 egonya belum kuat. Dan ternyata teman-teman beberapa tempat sekarang menggunakan terapi dengan psychedelic. Ayahuasca dan segala macamnya. Nanti saya akan menjelaskan dan itu sekarang sudah mulai bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi kita melihat cultural kita akhirnya justru yang ekstatik ini dilepaskan dari church. Dilepaskan dari religion. Slide selanjutnya ini banyak pilihan yang dijalani orang-orang si Jules Evan tadi. Yaitu concert music, di art itu ada ekstatik, di charismatic movement ada ekstatik, psychedelics itu orang yang pakai mushroom magic dan segala macamnya gitu ya. Saya yang baru meneliti ternyata ayahuasca itu dari Meksiko. Ternyata ketika orang menggunakan ayahuasca itu ternyata komunitasnya ada mentor yang ngasih tahu kalau dia saat terlalu tinggi dibawa rumah sakit. Itu dan ternyata teman-teman ketika orang menggunakan ayahuasca bagian frontal cortexnya itu jadi tajam. Frontal cortex itu otak rasional, tetapi dia itu dimunculkan kayak mimpi-mimpi, halusinasi yang dia traumatik. Jadi ketika dia pakai halusinasinya keluar, otak rasionalnya keluar dan dia bisa melihat trauma-trauma masa kecil dengan secara rasional. Sehingga ketika dia habis melakukan terapi ayahuasca, biasanya melalui lebih rasional. Dulu bukan salah lu, ketika lu dilecehkan, kalau lu gak bilang itu karena itu. Dia bisa rasional. Dulu waktu perang terpaksa lu membunuh bukan lu gitu kan. Teman-teman ini sedang diteliti gitu kan. Walaupun tentunya ada ekses-ekses dan ada bahaya-bahaya. Ya kalau jangan setelah ini pada pakai ayahuasca ya, please. Ya, tidak itu intinya ya. Teman-teman ini sesuatu yang real. Ada pengalaman, ada tantra, nature. Kadang-kadang ketika di nature kita bisa benar-benar merasa diri kita kecil. Kita lihat alam indah. Kita bisa nangis. Ada orang-orang yang di laut dia pegang pasir itu dan dia menangis seperti anak kecil. Ada orang yang di atas gunung Everest dan dia merasakan begitu kecilnya dia dan dia bisa menceteskan air mata. Itu adalah pengalaman estetik yang ada sebetulnya dianugerahkan Tuhan untuk manusia. Dan sekarang digunakan VR. VR kita masuk di dunia yang kayak bukan kita, dunia yang benar-benar indah yang diciptakan manusia. Saudara kalau ini diteliti lebih dalam, ini ada berkaitan dengan mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi itu adalah dari ketidaksadaran kita akan pergulatan hidup. Muncul di dalam simbol-simbol mimpi-mimpi. Makanya sebetulnya mimpi itu pun terapeutik saudara-saudara. Karena kita tidak bisa mencercap realita yang begitu sulit di dalam hidup kita. Akhirnya ketika tidur dia muncul di dalam mimpi-mimpi ya.
Jadi ada tren-tren untuk mengatasi mimpi, saudara-saudara. Bagaimana bisa mengalahkan? Saudara, ini sesuatu yang real. Manusia membutuhkan yang irasional. Manusia membutuhkan yang loose. Untuk apa? Untuk berdamai, untuk berhadapan dengan realitas kehidupan yang sulit, saudara-saudara. Saya akan lanjutkan. Ini yang dikatakan oleh Jules Evans. Civilization makes great demand of us. We must control our bodies, inhibit our impulse, manage our emotion, prepare a face-to-face meet the faces of that you meet. Kita dipaksa ngatur semuanya. Bahkan ketika ketemu orang kita dipaksa harus senyum kayak apa, teman-teman. Ini gila. Maka itu perlu sebuah kondisi kita bisa let go. Kita bisa gak peduli, kita bisa lepasin semua itu sehingga kita gak exhausted, kita gak depressed. Dan sebetulnya di sini adalah panggilan untuk yang namanya religion. Christianity. Yang sudah bertahun-tahun terlalu dirasionalitaskan dengan doktrin-doktrin. Bukan tidak baik. Bukan tidak baik. Ya, tetapi kita perlu ada sisi-sisi kemanusiaan yang gak bisa ngontrol realitas. Yang realitas yang kita hadapi begitu sulitnya. Sehingga kita cuma bisa mengangkat tangan dan ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau Imam besar agung, sambil menangis seperti anak kecil yang tidak tahu bagaimana kita mengatasi hidup kita, saudara-saudara. Kita perlu ini, tapi ini sudah ditinggalkan oleh agama. Saudara-saudara, ada seorang psikolog lagi yang bernama William James mengatakan, to change your nature not just from the top down, using rationality but also from the bottom up, through the body. Ya, dengan melatih nafasmu, bernyanyi bersama-sama, menari, mendengarkan musik, jalan, sepedaan, berhubungan seks, makan, minum yang psychedelic, itu kamu juga bisa healing. Jadi dia mau ngomong apa? Nggak harus use rationality, tapi kamu use body, karena body itu irrational. Saya kasih contoh, umpama saya kasih mic ini ke istri saya. Dia langsung dengan tubuhnya tanpa mikir otaknya pakai tangan kanan, betul? Walaupun saya deketin tangan kirinya, itu irasional, harusnya tangan kiri lebih deket, betul gak? Tapi dia udah gak bisa mikir. Kenapa? Karena tubuhnya udah dilatih sejak kecil pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Tangan kiri bukan cebok, buat cebok, pakai tangan. Kalau tangan kidal gimana? Ya, anak saya kidal. Teman-teman, ya, itu yang membuat apa? Kita perlu tubuh kita, maka perlu adanya dancing, singing, makan bareng, ketawa bareng, main apalah gitu ya. Makanya di sini akhirnya dunia kapitalisme, dunia industri, dunia entertainment itu memberikan ruang yang harusnya dimiliki manusia. Dugem dan segala macamnya itu membuat orang-orang sedikit bisa meriliskan beban-beban jiwa ketika mereka minum bareng teman-teman, duduk nongkrong, makan bareng, ketawa bareng kayak orang gila. Kalau pakai cimeng kan biasanya ketawa-ketawa sampai nggak selesai-selesai, teman-teman ya. Saya biasanya nemenin teman saya dulu waktu SMA saya nemenin, dia bisa ketawa semalaman, saya cuma ngelihat gitu ya. Dia bisa ketawa semalaman dan mereka sangat dekat. Saya menjadi terasing karena saya nggak pakai. Sedikit kena radiasi. Ya karena saya nongkrong sama mereka, teman-teman ya. Teman-teman, ini real ya. Ada satu chaotic healing. Saya senang waktu Pastor Jason ya, Coach Jason cerita ya. Ada chaos and order, wah amin banget. Dan ini sering dihilangkan. Maka kita perlu memikirkan bagaimana jiwa kita sehat. Dan saudara-saudara, ada satu respon yang bagus dari Jules Evans. Ketika dia masuk ke dalam gerakan karismatik, teman-teman. Dia ngomong apa? Charismatic Christian ini sesuatu yang good ketika dia meminta Holy Spirit itu penuhin dia sehingga dia losing control, dia nggak bisa kontrol dirinya. Dia bukan cuma mau high, dia nggak mau cuma high, tetapi dia mau apa? Dia mau di situ ada sense love of God. Ada sense love of God, sense love others, and sense love self. Jadi ada satu keinginan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri dan sesama. Ketika ada pengalaman menari, dancing, memuji Tuhan, di situ manusia bisa merasakan pengalaman-pengalaman estetik itu dan bisa menyatu dengan dirinya, menyatu dengan Tuhan. Nggak tahu jam berapa, pokoknya nyanyi terus sampai beberapa waktu gitu ya. Itu estetik. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada jadi waktu pun dia kerasa 1000 tahun tempat lain, di situ cuma 1 hari. Itu waktu menjadi hilang, dia udah menyatu dengan realitas, saudara-saudara.
Ya, ini sesuatu yang real. Bahkan seorang filosofer tadi Jules Evan mengatakan itu, teman-teman. Jadi ternyata ada sesuatu yang bagus sebetulnya di dalam praktek ekstatik ini yang sebetulnya kita perlu memikirkan. Makanya kita perlu sering makan bareng. Mungkin kita perlu nari bareng, teman-teman. Ya, kita mungkin perlu tertawa bersama sampai kayak orang gila gitu kan, teman-teman. Makanya kalau teman-teman tuh dulu tahu ada tari Maumere, seluruh orang Indonesia nari, dan inilah keberhasilan TikTok. Betul? Seluruh orang dari ras, budaya, bangsa, tua muda joget bersama di dalam sebuah culture. Ada katarsis, ada kesehatan jiwa, beban-beban lepas, langsung real. Makanya kadang-kadang ketika ada anak-anak di gereja saya bilang, aku stres kok gini. Saya gak nyarankan baca Alkitab, bukan baca Alkitab gak bener. Saat itu tubuhnya dia gimana gak stres, duduk di kamar, makan di kamar, kerja di kamar, pacaran juga di kamar, gereja juga di kamar. Lu keluar naik sepeda. Tubuhmu itu adalah tempat healing. Naik sepeda kenceng gitu ya. Lihat alam, lihat rumput. Di situ ada pengalaman-pengalaman yang sedikit kita menyentuh ekstatis, teman-teman. Dan ini perlu di dalam gereja. Saya akan berikan sebuah solusi di dalam ayat Alkitab ya. Mazmur 30 ayat 11 mengatakan, engkau telah merubah ratapanku menjadi tarian-tarian, ya, joyful dancing. Engkau telah mengambil jubah ratapanku dan menggantikannya dengan jubah sukacita. Jadi ternyata di sini Tuhan mengibaratkan sukacita dengan dancing, dengan satu pengalaman menari yang betul-betul sampai. Tapi menarinya beda, kenapa? Karena habis morning, habis satu pengalaman yang berduka lebih dalam, dia bisa menari dengan sukacita. Pasti orang yang berduka habis itu nari. Di dalam tariannya itu ada sukacita dan duka cita yang bercampur, saudara-saudara. Ya. Ada duka cita, saudara pernah nggak nyanyi kenceng tapi sambil nangis? Ya. Sukacita sambil nangis, sukacita yang terbesar ditandai dengan tangisan. Kenapa? Di balik segala sukacita terbesar kita, ada kesedihan di sana. Ada satu morning yang dirubahkan jadi dancing. Ternyata Tuhan menandakan satu kebebasan dengan satu bentuk ekstatis, yaitu dancing. Dan saudara kalau berbicara dancing pada masa itu, saya itu ambil satu tarian yang sangat menyentuh saya di PowerPoint, yaitu tarian dari Geisha. Ya. Itu tarian duka cita tapi begitu indah, begitu beautiful, teman-teman. Kalau orang dulu menari itu tidak hanya personal, tarian itu communal, mengerti? Tarian itu community, bareng dia menari, teman-teman. Dan ternyata hari ini membuktikan ketika kita menari, kita itu sedang men-switch sympathetic nervous system. Yaitu adalah satu bagian jaringan otak kita yang ketika punya masalah kita lari atau kita lawan. Jadi orang yang lawan itu sedang takut, orang yang lari juga sedang takut. Ketakutan itu ada dua, lari atau ngelawan. Jadi orang yang kelihatannya berani itu betulnya takut. Untuk menutupi ketakutan dia kelihatan berani, takut dan lari. Dan otak itu berpindah kepada parasympathetic nervous system. Yaitu adalah otak yang relax dan healing. Yang membuat kita tenang. Saudara pernah kalau habis nonton konser, nonton teriak-teriak segala macam, ada sense of release, ada relax. Nah itu otaknya berubah. Makanya ketika kita sedang di dalam pergulatan, kita dengerin musik. Kita nyanyi, memuji Tuhan. Gak usah memuji Tuhan juga lega gitu ya. Apalagi teman-teman, ada temennya bareng nyanyi. Joget walaupun fales. Walaupun jogetannya gak jelas. Saya ngerti itu, saya bayangkan waktu saya dulu disko-disko sama teman saya. Masa teman saya jogetnya gini? Kayak renang, terus yang satu kreatif dia gini. Gendeng saya bilang. Teman-teman, ada satu sukacita, ada ketawa bareng di sana. Ada satu rilis dari kegilaan, dari kesulitan hidup, teman-teman. Dan ternyata musik itu membantu orang-orang itu hatinya itu disatuin. Tahu lagunya Queen? Lover my life. Sorry ya, suara saya parah ya. You hurt me. You broken my heart and now you leave me. Ketika konser dinyanyiin semua, orang bisa nyanyiin pakai hatinya. Orang bisa yang beda-beda, patah hatinya beda. Ada yang diselingkuhin, ada yang nyelingkuhin begitu ya. Orang nyelingkuhin juga tersiksa loh teman-teman. Apalagi nyelingkuhin yang dicintain, ya nggak bisa balik lagi. Anaknya yang papanya selingkuh, semua nyanyi bareng. Love of my life, you hurt. Anak saya yang belum patah hati, love of my life. Gila gitu ya teman-teman. Dia udah bisa ngerasain. Kenapa? Kan ada communal, ada singing yang together bareng-bareng di situ. Di situ
ada satu penyatuan, kesatuan. Dan ini juga ada kekuatan tapi ada bahaya. Makanya ini digunakan orang untuk demo-demo, teriak-teriak, ada suara bareng. Wah, itu bisa digerakkan massa sampai irasional. Mengerti? Tapi kalau digunakan sesuatu yang tepat, itu ada digunakan untuk peperangan dan segala macam. Ternyata ekstatik juga ada perang-perang. Ternyata saya baru tahu ketika meliti jihad dan segala macamnya, itu ada suara-suara yang diteriakkan bersama, disepakati bersama, dinyanyikan bersama. Itu memberikan kekuatan dan kenikmatan ekstatik. Jadi di sini kita menemukan kekuatan tetapi juga dangers. Ya. Di situ kita nanti akan bersatu di dalam namanya hive mind. Hive mind itu pikiran kolektif. Pikiran orang-orang yang dari segala penjuru latar belakang yang berbeda bisa sama. Ketika dia menyanyi, ketika dia menari bersama-sama, dia bisa menjadi menyatu teman-teman. Tuhan pakai ini, tetapi juga ini dipakai. Ketika losing control, otaknya itu gak berguna lagi. Banyak digunakan, maka harus diakui di dalam gerakan-gerakan Kristen, ketika orang sudah nggak bisa pakai otaknya, maka jangan goblok begitu ya. Jadi ekstatik, tapi kamu pakai otak lu, dikatakan di awal lu jangan goblok, harus ada order di situ. Ya, karena ini bisa digunakan untuk kekuasaan. Tetapi Alkitab menggunakan apa? Tuhan merubah ratapan kita menjadi tarian. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata ekstatik itu ada surrender to some others. Ketika kita menari, kita menjadi vulnerable. Kita menjadi pasrah, kita udah gak malu lagi. Masyarakat itu kita membuat kita malu di berhadapan dengan orang. Tapi ketika kita nari, kita udah gak malu. Saya mengalami ketika saya masuk di dalam gerakan karismatik. Saya dulu suruh di sekolah minggu suruh nyanyi gak bisa. Ya, anak monyet di pohon jambu, saya malu gitu ya. Tapi begitu saya masuk ke gerakan karismatik, more, I want more. Saya lari-lari di gereja teman-teman, orang gila. Zaman itu, terus kita kereta-kereta api, padahal saya masih sudah S1. Ya. Teman saya pegang, more, keliling. Wah, itu gereja itu gila, heboh. Ya. Cuma akhirnya habisnya pendetanya bilang, Tuhan menyuruh kamu tidur semua di gereja, tidur semua. Gak ada khotbah hari ini, ada yang kayak gitu teman-teman. Ya. Itu terjadi. Teman-teman, ada surrendering to some others ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan alam, dengan Tuhan kita berserah. Kita kayak diri kita nggak ada, kita serahkan semua. Makanya di dalam gerakan-gerakan ketika akhirnya orang itu maju ke depan menyerahkan, ada seorang yang memeluk dia. Yesus mengasihimu, di situ dia bisa mengeluarkan segala suka, duka, kekecewaan dan teriak. Karena manusia sudah membutuhkan itu dan itu disekap lama oleh kebudayaan. Dan kita tidak memberi ruang. Makanya berikan ruang anak kita untuk gila. Kita dari kecil, kok wajahnya busuk ya mau macam orang lain? Ayo senyum. Kasihan anak kita teman-teman. Kalau saya bilang udahlah dia lagi sakit nggak enak hati, biarin lah, kasih ruang buat anak yang kita marah. Anak kita lagi nggak seneng. Kita nggak diberikan ruang, tapi sebetulnya agama membunyikan ruang. Kalau kita baca Mazmur, ada kecewa, ada marah, ada sukacita, ada gila. Sehingga Daud menari kayak orang gila, betul? Kita punya ruang itu, tapi tetap ingat ada dangers di sana karena ada rationality yang sana. Yang terakhir saudara-saudara, ya, saya akan bacakan sebuah ayat. Angkatan ini diberatkan seperti ini. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelalap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Ternyata dua hal ini dipakai Tuhan untuk menyatakan pesannya. Yohanes yang teratur, menjaga hidup dengan suci, Tuhan pakai untuk menyatakan kasihnya. Tapi ada orang-orang yang gak mau. Dia bilang apa? Oh, dia kerasukan setan. Tetapi Yesus ternyata diibaratkan dengan yang dancing, makan, minum, ya. Digaramkan kayak ada sisi ekstatik di situ, saudara-saudara. Di situ ternyata banyak orang yang tidak merespon. Jadi justru sebetulnya ekstatik itu salah satu respon. Ketika kita menghadap Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan yang besar, yang seperti alam melampaui kita, yang kita nggak paham, dan akhirnya kita bisa menangis seperti anak kecil, kita bisa menari seperti orang gila, kita bersisa bersorak-sorai seperti main jet coaster, karena hidup kita kayak jet coaster, betul? Kita bisa nangis, kita bisa ketakutan, kita bisa didekap orang di sekitar kita.
Dan itu adalah pengalaman-pengalaman puncak ketika rasionalitas kita nggak bisa dipakai. Itu adalah justru tempat Tuhan ada ketika rasionalitas kita nggak bisa jelasin semuanya. Ketika kita nggak mampu, ketika kita nggak bisa memahami. Ketika kita sudah berusaha bertahun-tahun memahami hidup kita dan kita berhenti dan nggak kita bisa. Dan akhirnya kita bersungkur di hadapan Tuhan dan menangis seperti anak kecil dan berteriak, Tuhan tolong. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Kebahagiaan saya adalah membahagiakan orang tua saya, mama saya terutama. Bapak saya selingkuh, saya gak mau mama saya sedih, saya sering melihat dia nangis. Saya tidak akan jadi orang yang selingkuh, saya mau jaga mama saya. Tapi puji Tuhan, bapak saya diubahkan Tuhan. Sehingga kebahagiaan saya ketika jadi sukses adalah untuk membahagiakan orang tua saya. Tapi saya harus jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak punya banyak uang. Sehingga saya tidak bisa membuat hidup mama saya lebih baik. Itu yang membuat saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Tapi saya merasa dipaksa. Dan ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya punya anak, belum bisa memanggil mama. Tapi mama saya sayang sama anak itu. Suatu hari di lebaran, sekitar 11-12, saya lupa berapa tahun yang lalu, lebih di atas 10 tahun gitu ya. Saya ngerasa saya harus pulang. Dan mertua saya dari Surabaya bilang, ayo pulang ke Blora, mampir ke rumah mama kamu dulu. Saya gak punya mobil, saudara-saudara. Saya baru dipecat dari pelayanan. Waktu itu saya bersuka cita, saya ketemu mama saya. Ternyata jalanan macet karena lebaran. Akhirnya kita lewat jalur selatan. Dan di situ saya kangen sekali dan saya bilang, saya telepon mama saya, nanti pulangnya ketemu mah. Nanti kita foto keluarga, foto sama cucumu. Kita belum punya foto bareng yang bagus bersama cucunya. Dan di situ besok saya harus pulang, saya seneng banget, saya telepon, saya seneng. Tapi hari itu, malam itu di tol deket TA yang turunan, mobil mertua saya menabrak truk sehingga radiatornya bocor dan kami tidak jadi pulang. Dan ada satu beban yang berat. Dan harusnya kalau saya pulang, saya masih bisa lihat mama saya. Saya masih bisa lihat dia. Saya masih bisa berfoto bersama. Dan ternyata ketika pulang, malam itu saya ditelepon, Johan mama di ICU. Ketika di ICU, saya baru turun dari kamar, saya berlutut, belum doa terucap, telepon bunyi, mama muda dipanggil Tuhan. Saya bingung, saya nangis. Dan saya harus diajarkan, kamu anak yang kuat, kamu harus tabah. Kamu hamba Tuhan, kamu harus menjadi kesaksian. Saya bertahan untuk tetap rasional, tapi hati saya, gejolak saya tidak menentu sehingga bertahun-tahun saya berusaha kuat, berusaha menjelaskan bahwa ada hal yang indah, berusaha menerima bahwa Tuhan panggil dia untuk sesuatu yang indah. Saya tidak bisa menerima ketidakterimaan saya. Sampai setelah 8 tahun lewat, saya tetap berkhotbah, saya menguatkan banyak orang mendoakan, tapi saya tidak pernah berdoa untuk diri saya karena saya tidak merasa Tuhan tidak mengasihi saya. Sampai suatu hari, kakak rohani saya bilang, lu datang ke gereja, lu sujud, lu teriakkan segala kekecewaanmu dan kemarahanmu. Di sana keluarkan di hadapan Tuhan. Dan di situ saya ke gereja saya berlutut dan saya teriak. Tuhan, kenapa engkau ambil yang paling berharga dari hidup saya? Kenapa engkau ambil paling berharga dalam hidupku? Saya menangis anak kecil. Seperti anak kecil saya keluarkan semua emosi saya. Saya gak dapat jawaban, saudara. Tapi saya merasakan dia di sana bersama dengan saya. Di dalam diam, di dalam sebuah ketidakmengertian. Ternyata saya tetap berseru kepada dia. Di situ pengalaman ekstasi saya. Dan di situ saya merasakan kelegaan. Walaupun tetap rasional tidak bisa menerima. Rasional kita gak bisa menerima banyak hal karena rasional kita terbatas. Betul? Suatu hari kita perlu lepaskan dan bilang, Tuhan aku kecewa. Tapi sekalipun kecewa saat ini aku berteriak kepada orang yang ku paling kecewa. Dan aku tetap bersujud di bawah kaki dia. Saudara, gereja perlu ruang untuk orang bisa mengeluarkan irasionalitas, kegilaan, kekecewaan, kemarahan. Dan saat sudah keluar, disitulah dia menemukan Tuhan yang melampaui rasio kita. Tapi Tuhan yang dekat di dalam kegilaan-kegilaan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur
Kami bersyukur ternyata Tuhan masih memberikan ruang. Karena kenyataan hidup ini banyak yang tidak bisa kami mengerti. Tapi justru agama ada. Kekristenan ada di ruang yang tidak kami mengerti. Di ruang yang kami tidak bisa paham. Di situ justru ketika tubuh kami tidak bisa. Dan kami gila, kami gak mampu. Kami teriak seperti anak kecil. Kami menangis, kami menari, kami memukul-mukul sekeliling kami. Dan di situ ternyata ada tangan yang kuat dan gagah yang tetap mendekat kami dengan cintanya. Dan berkati kami supaya kami menjadi ruang buat orang-orang juga boleh berteriak, menangis, ada bersama-sama dengan kami di dalam segala tangisan. Berkati gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaatmu di dalam segala kesulitan, di dalam segala teman-teman, di dalam segala pergulatan, di dalam segala ketidakmengertian. Biarlah dia boleh berjumpa dengan Tuhan yang melampaui pemahaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.